Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Arami. Saya dari kelompok 3 Anatomi Tumbuhan. Nah, kali ini kami akan membahas tentang anatomi daun. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang asal-usul daun. Jadi, asal-usul daun ini terdiri dari dua teori, yaitu teori telome dan teori enasi. Yang pertama di sini ada teori telome. Pada teori telome ini menyatakan bahwa daun mikrofilus berasal dari gulungan telom. Telome rangka berorientasi pada satu bidang dan dengan anggota latera yang serupa. Dengan demikian, daun dengan tangkai daun dan bilah terbentuk. Daun mikrofibul lycopodian dengan urat tunggal menurut teori telom berasal dari rangka telom. Rangka telom ini direduksi menjadi satu telom. Salah satu lengan dikotomi memiliki determinator pertumbuhan yang membentuk daun mikro. Lengan dikotomi lainnya terlampau, sehingga daunnya memiliki satu urat tidak bercabang. Nah, kemudian di sini ada gambar diagram yang menggambarkan evolusi garis daun mikro. Nah, pada gambar A di sini adalah tumbuhan asli tanpa daun bercabang secara dikotomi. Kemudian pada gambar B yaitu merupakan tumbuhan yang mulai melewati beberapa cabang mengalahkan cabang lainnya. Kemudian pada gambar C yaitu orientasi cabang dalam satu bidang. Kemudian gambar yang D adalah perataan anyaman dan fusi cabang dan perkembangan selanjutnya dari permukaan fotosintesis yang luas antara cabang. Kemudian yang kedua ada teori enasi. Nah, pada teori enasi ini menyatakan bahwa daun mikrofil berasal dari pertumbuhan sederhana ratelar enasi batang. Pertampilannya hanyalah proyeksi kecil. Tanaman fosil Saudonia dan Asterosilon menunjukkan enasi. Selama evolusi enasi meningkat di area permukaan untuk fotosintesis dan mengembangkan stomata. Pada awalnya pertumbuhan ini tidak memiliki hubungan vaskuler, sehingga kemudian muncul untaian pembuluh darah yang menjalar ke pangkal daun. Kemudian baru tampak sambungan vaskuler yang menjalar ke ujung daun. Nah, di sini kita dapat melihat gambar. Yang gambar satu ini merupakan diagram teori enasi tentang evolusi daun berurat dari cabang tak berurat. Kemudian pada gambar 2 ini merupakan daun Lycopodium dengan urat tunggal. Baik, nama saya Nadia Putri Amania Aritonang. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan daun. Yang pertama, setiap primordial daun itu terbentuk pada bagian panggul meristem apex pucuk. Kemudian, ketika primordial daun baru terbentuk, primordial daun sebelumnya atau yang lebih tua telah melebar secara progresif, yaitu akibat aktivitas meristem di dalam daun itu sendiri. Kemudian, interval waktu antara pembentukan primordial daun sebelumnya dengan primordial daun berikutnya pada meristem apex itu disebut plastokron. Kemudian, primordial daun monokotil terbentuk dan berkembang pada sekeliling meristem apex pucuk. Daun monokotil itu tampak seperti kerah baju yang menutupi seluruh apex pucuk. Kemudian, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu yang A ini. A ini merupakan penampakan apex pucuk secara diagram pada dikotil. Sedangkan yang B ini penampakan apex pucuk secara monokotil. Kemudian yang C ini merupakan zona meristematik dari perkembangan daun dilihat dari atas. Sedangkan yang D ini dilihat apabila pada sayatan melintang. Ini yang D pada sayatan melintang. Kemudian ada keterangan ADM. ADM ini merupakan meristem adaksial. Kemudian AM ini merupakan meristem apex. Dan ada IM.
IM merupakan meristem interkalar, sedangkan LP yang di atas ini merupakan primordial daun. Kemudian ada MM ini merupakan meristem tepi. Kemudian ada yang namanya PM, yang ini plate meristem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi daun dikotil, monokotil, dan pinus atau gymnospermae. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah kulit ari. Pada monokotil, lapisan epidermis masing-masing di permukaan atas dan bawah. Kemudian, lapisan epidermis atas dan bawah yang tidak menyatu terdiri dari lebih banyak atau lebih sedikit sel oval. Kemudian, kutikulanya tebal ada di dinding luar sel epidermis. Kemudian, pada bagian stomata masing-masing terdiri dari pori, sel pelindung, dan ruang stomata terdapat pada kedua lapisan epidermis. Sedangkan pada bagian dikotil, lapisan epidermis ada di permukaan atas dan bawah. Lapisan epidermis atas dan bawah yang tebal, satu sel terdiri dari sel-sel berbentuk tong yang tersusun rapat. Kemudian kutikulanya tebal ada di dinding luar sel epidermis dan relatif kutikulanya itu tebal dan hadir di epidermis atas. Dan stomatanya itu hanya terdapat pada epidermis bawah. Kemudian pada bagian mesofil, bagian monokotilnya itu tidak jelas dibedakan menjadi palisade dan parenchyma spons, tetapi sel-sel yang berada tepat di sebelah lapisan epidermis sedikit lebih panjang, sedangkan sel-sel daerah mesofil itu pusatnya berbentuk oval dan tidak teratur. Kemudian sel-sel tersebut diisi dengan banyak kloroplas, banyak ruang antar sel juga ada di wilayah monokotil ini. Kemudian ruang stomata juga terletak di wilayah ini. Pada bagian dikotil tidak jelas, bagian itu jelas dibedakan menjadi palisade dan parenchyma spons. Kemudian palisade terletak tepat di dalam epidermis atas. Ini terdiri dari sel-sel memanjang yang diatur dalam dua lapisan. Kemudian sel-sel daerah palisade tersusun rapat dan terisi kloroplas. Di beberapa tempat sel diatur secara longgar dan memiliki ruang antar sel. Dan daerah parenchyma sponsnya itu berada tepat di bawah palisade dan meluas ke epidermis bawah. Kemudian kita akan membahas sistem vaskular pada bagian monokotil dan dikotil. Yang pertama, bundel vaskular sentral berukuran terbesar. Kemudian setiap bandel vaskular tetap dikelilingi oleh selubung bandel berlapis ganda. Kemudian lapisan luar selubung bandel terdiri dari sel berdinding tipis, sedangkan lapisan dalamnya itu terdiri dari sel berdinding tebal. Dan bagian silemnya terdiri dari pembuluh darah dan trakeid. Terkadang sejumlah kecil parenkim silem juga ada. Floem terdiri dari tabung saringan dan sel pendamping. Pada bagian dikotil, banyak bandel vaskular besar dan kecil. Setiap bandel pembuluh darah dikelilingi oleh selubung bandel. Selubung bandel itu bersifat parenkim dan dalam kasus bandel besar ia meluas hingga epidermis dengan bantuan sel parenkim berdinding tipis. Silemnya terdapat pada epidermis atas dan terdiri dari pembuluh darah dan parenkim silem. Floem terletak pada epidermis bawah dan terdiri dari tabung saringan, sel pendamping dan parenkim floem. Kemudian pada gymnospermae itu terdapat jaringan transfusi seperti kulit dan keras gitu pada pinus. Kemudian sel epidermisnya itu berdinding tebal dan pada bagian kutikulanya itu tebal dan bagian stomatanya terdapat di semua sisi daun. Kemudian hipodermis terdiri atas sel parenkim berlignin, artinya berlignin itu punya kutikula yang berlilin gitu. Oke, selanjutnya saya Harinisa akan menjelaskan mengenai perbandingan histologi monokotil. Nah, pola venasi pada daun monokotil memiliki venasi paralel, sedangkan pada daun dikotil memiliki venasi retikulat. Daun monokotil adalah daun bikolateral, sedangkan daun dikotil adalah daun dorsifrontal. Daun monokotil datar dan tipis, sedangkan daun dikotil luas. Distribusi stomata pada daun monokotil terdapat pada di kedua sisi epidermis, sedangkan daun dikotil hanya memiliki stomata pada epidermis bawah. Helai daun monokotil rata dan tipis, sedangkan daun helai dikotil luas dan tebal. Sedangkan sel-sel pelindung daun monokotil berbentuk dumbel, sedangkan sel-sel pelindung daun dikotil berbentuk ginjal. Nah, bagaimana sih histologi daun dorsiventral?
daun dorsiventral terbentuk dari marginal meristem yang membagi menjadi marginal dan submarginal. Pada bagian marginal membentuk adaxial epidermis dan adaxial protoderm, membentuk abaxial protoderm dan abaxial epidermis. Adaxial adalah lapisan atas, sedangkan abaxial adalah lapisan bawah. Pada bagian submarginal membentuk adaxial layer, yaitu palisade parenchyma. Dan pada abaxial layer bawah membentuk middle layers yang terdiri dari prokambium. Pada prokambium terdapat vascular bundle. Pada lapisan tengah terdapat lapisan mesophyll spons tengah, dan pada lapisan bawah terdapat lapisan spons mesophyll. Selanjutnya, bagaimana bentuk dari histologi daun isobilateral? Daun isobilateral juga terbentuk dari marginal meristem. Pada bagian marginal sama-sama membentuk adaxial epidermis, adaxial protoderm, dan abaxial protoderm, dan abaxial epidermis. Pada submarginal terbagi menjadi adaxial layer dan abaxial layer. Yang membedakan dari dorsiventral dengan isobilateral yaitu lapisan tengah pada isobilateral dibentuk oleh lapisan atas, sedangkan pada dorsiventral lapisan tengah dibentuk oleh lapisan bawah. Pada lapisan atas terdapat adaxial mesophyll layer mirip tectonic bundle sheets. Selanjutnya pada lapisan tengah terdapat central mesophyll vascular bundles bundle sheets. Dan pada lapisan abaxial layer terdapat bundle sheets abaxial mesophyll layer. Berikutnya yaitu perbedaan struktur dari ketiga jenis daun. Perbedaannya meliputi 3 aspek, yaitu pertulangan daun, jaringan tiang, dan stomata. Pada dikotil, pertulangan daun membentuk menjari atau menyirip, sedangkan pada monokotil, pertulangan daun memiliki bentuk sejajar, dan pada gymnospermae tidak memiliki susunan tulang daun. Jaringan tiang pada dikotil terdapat palisade dan spons, sedangkan pada monokotil tidak memiliki jaringan tiang. Pada gymnospermae, jaringan tiang berupa jaringan transfusi. Stomata pada dikotil terletak pada permukaan atas dan bawah daun, sedangkan pada monokotil terletak secara berderet. Stomata pada gymnospermae terletak secara tersembunyi sehingga tidak terlihat dari permukaan epidermis. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.